kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menaikkan pujian kami akan menyembah Engkau, kami akan menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Engkau merawat setiap kami. Kami yang datang pada hari ini diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Ku
Bapak Ibu percaya Tuhan kita hebat? Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan kita kuat? Amin. Katakan di samping kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihimu. Berkuasa Tuhan Ibu selalu duduk. Tiba saatnya kita akan dikawal oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidup kami. Apa yang tidak kami pikirkan, Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
Firman-Mu adalah ya dan amin dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami akan percaya kami hidup karena Engkau. Kami boleh senantiasa percaya kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan kami juga merindukan akan firman Tuhan. Berpesan buat hidup kami, menegur, menguatkan hidup kami. Agar kehidupan kami berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, khususnya hari ini juga Tuhan, Kau akan berbicara buat kami. Mari Tuhan berkati kami semua, supaya pemberitaan firman Tuhan ini tidak berlalu hanya begitu saja, tapi senantiasa menjadi rema kekuatan di dalam langkah hidup kami setiap hari. Karena pegangan kami satu-satunya adalah firman. Terima kasih Tuhan, waktu yang berjalan dan tetap serangan dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih, berkati kehidupan kami, supaya hati kami fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati firman di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Saya percaya semua bersuka cita. Amin. Semua bersuka cita. Beri tangan dulu yang mulia. Bapak saudara, hari ini selain kita beribadah hari Minggu, pasti semua khususnya anak muda mengerti hari ini adalah hari Valentine, ya, hari kasih sayang Tuhan, di mana orang merayakan hari Valentine yang menandakan bahwa ada kasih dalam kehidupannya. Salah satu bukti juga kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita hidup intim dengan Tuhan. Itulah tema hari ini firman Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, berbicara dengan keintiman tentunya tidak susah untuk kita pahami atau mengerti. Mengapa? Kalau Bapak Saudara yang sudah berkeluarga, pasti hal ini sudah diketahui. Dan berbicara keintiman itu senantiasa selalu dibicarakan banyak orang. Kalau saya memperhatikan di YouTube atau di pembicaraan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, khususnya di tahun 2020 dan hari ini, ada banyak hamba Tuhan yang berbicara tentang keintiman. Mengapa kita harus intim, saudara? Penting sekali untuk setiap kita harus senantiasa belajar tentang hal itu. Sekali lagi, mengapa? Lebih jelas kita buka di dalam firman Tuhan, kitab Amos pasal 8. Kitab Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Kitab Amos pasal 8
ayat 11 dan 12. Kita baca 2 ayat ini bersama-sama. Judulnya dulu kita baca. 1, 2, 3. Lapar dan haus. Ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. 12. Mereka akan mengembara dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amos ditulis oleh Amos sendiri, dan Amos tergolong sebagai nabi kecil. Lalu kemudian arti daripada nama Amos adalah Tubar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini, Alkitab ini, firman Tuhan dalam kitab Amos, khususnya di ayat 11 ini, ditulis ketika di masa orang Israel hidup merasa berkecukupan. Mereka rasa nyaman, tentram dengan apa yang mereka miliki. Mereka rasa puas dengan keadaan mereka. Tuhan menegur mereka lewat Nabi Amos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, sebab itu saudara, umat Israel pada saat itu mereka rasa nyaman, mereka rasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Artinya mereka puas, biar kita tidak pergi kemana-mana, tidak apa-apa. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, Amos juga adalah seorang petani. Dia berasal dari Tekoa, itu tidak kira-kira 20 meter daripada kota Yerusalem, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dia seorang petani. Lalu kemudian juga pekerjaannya adalah pekerjaan sebagai petani. Dia menanam pohon ara. Nah, pohon ara ini sejak dulu atau sejak zaman itu, orang merasa itu adalah pekerjaan yang sangat rendah, ya. Lalu kemudian juga dia seorang pengembala, dan pekerjaan yang dianggap rendah itu menjadikan orang Israel tidak tertarik dengan firman Tuhan. Apalagi yang bawakan Amos sebagai seorang petani, seorang miskin. Makanan yang dikonsumsi orang pada saat itu yang pohon ara itu dianggap pekerjaan yang orang miskin punya makanan, jadi tidak tertarik, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, mengapa kita perlu intim dengan Tuhan? Mengapa kita hidup ini perlu dengan keintim dengan Tuhan? Ayat 11 dia berkata sekali lagi, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan tentang air minum, tetapi kelaparan tentang firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu intim dengan Tuhan? Karena ada datang masanya atau waktunya kita butuhkan firman Tuhan, tapi tidak ada lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, di sini dikatakan ayat 12, mereka akan mengembara kemana? Dan tapi mereka menemukan tidak? Tidak. Makanya saudaraku, mengapa kita perlu intim dengan Tuhan? Satu hal, keintiman itu berbicara dengan Tuhan dan pribadi Tuhan. Berbicara juga keintiman dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui worship, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak lakukan itu, kita tidak intim, maka sekali waktu saudara butuhkan, itu saudara tidak akan temukan lagi. Satu contoh saudara aku dari Tuhan, waktu gempa di Mamuju, itu ada Gunawan, saudaraku, mereka berkata ke saya bahwa waktu goyang-goyang begini, nah saudaraku, mereka apa yang mereka buat? Mereka tidak tinggal atau tidur berjaga-jaga di kamar, tapi mereka di ruang tamu supaya nanti mereka bisa lari bagaimana. Nah, saudaraku yang Tuhan, kalau dalam keadaan seperti itu, kita tinggal panggil nama Yesus. Mereka berkata, kami tinggal berkata Yesus, Yesus. Oleh sebab itu saudara, penting sekali saudara, selama masih bernapas, selama masih kita hidup, di mana saudara berada, perlu keintiman dengan Tuhan. Karena ada waktunya, karena ada masanya. Kita butuhkan pribadi Tuhan, kita tidak menemukan. Karena ada waktunya, kita butuhkan waktu yang enak-enak untuk kita merindukan firman Tuhan. Kita tidak bisa, karena keadaan situasi yang sulit. Saya ingat waktu komunis di
sehingga salah terjadi. Orang setengah mati cari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Mereka ada yang katanya ada di hutan-hutan, lalu kemudian firman Tuhan disobek-sobek, dibagi-bagikan kepada mereka. Nah, kita belum pernah mengalami seperti itu. Keadaan itu belum terjadi di Indonesia, bahkan di kita sekarang ini. Tetapi mungkin kita malas untuk baca firman Tuhan. Tetapi kemungkinan kita juga abaikan tentang pesan Tuhan. Saya lihat, saya mengamati dan saya merenungkan. Ada banyak orang yang mengatakan hari-hari ini seharusnya kita benar-benar melihat kehidupan kita bahwa kita ini senantiasa harus intim dengan Tuhan. Amin. Katakan intim dengan Tuhan. Coba lihat kanan kiri, supaya intim dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, yang berikutnya, mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Yang kedua, kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini. Mari, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya pria dan laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, sampai di sana. Dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Saudaraku yang setuhan, di ayat 27 dikatakan bahwa serupa menurut gambar akan dia. Yang kedua, mengapa kita intim dengan Tuhan? Karena kita ini sadar adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kalau saudara sadar bahwa kita inilah ciptaan Tuhan, mau dengan tidak mau harus ada hubungan, harus ada relasi dengan Tuhan. Masa kita ini ada hubungan dengan suami istri ya, kalau kemudian kita tidak punya hubungan komunikasi, atau minimal kita ada teman-teman kita yang akrab lalu kemudian kita tidak ada hubungan, tidak mungkin. Saya percaya pasti ada punya hubungan, minimal ada relasi. Oleh sebab itu yang kedua, kita harus sadar mengapa kita perlu intim dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang serupa segambar dengan Allah. Amin. 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 Sebab itu jangan sia-siakan dengan hal ini. Kita bilang, tidak apa-apa, ini masih ada banyak waktu. Lalu kemudian kita katakan bahwa ini keadaan yang bagaimana saja. Sebenarnya, saudara, kita perlu sadari dengan keadaan pandemi yang ada ini satu bukti nyata bahwa seharusnya manusia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita abaikan, tidak apa-apa ini, apalagi nanti ada vaksin, jadi kita akan mengabaikan. Tidak bisa. Teman saya Debbie Basir berkata bahwa kita harus berdamai dengan keadaan ini. Kalau tidak, kita jadi orang yang memberontak. Kita bilang, kenapa Tuhan itu baik, tetapi kenapa situasi seperti ini sulit untuk kita. Saya mau katakan kita tidak bisa lagi berkata sedemikian rupa seperti ini. Tetapi mari yang kita lakukan adalah intim dengan Tuhan. Amin. Kita harus intim dengan Tuhan. Katakan sekali lagi, intim dengan Tuhan. Saya tidak larang kalau saudara punya kegiatan, punya aktivitas. Mau dengan tidak mau kita harus kerja. Tetapi satu hal, keintiman dengan Tuhan tidak boleh lagi kita anggap remeh. Sekali lagi, manusia boleh beraktivitas, manusia boleh bekerja, tetapi tidak boleh hilangkan keintiman pribadi saudara dengan saya kepada pencipta, yaitu Allah kita yang baik. Amin. Karena dia pegang kendali hidup ini. Dunia ini dia pegang kendali. Walaupun ada vaksin, kalau nanti kita mau kena bagaimana? Tidak bisa. Kita tidak bisa andalkan. Ya itu cara Tuhan mungkin salah satu. Tetapi bukan cara Tuhan hanya bekerja sampai di sana. Tidak. Membuat manusia semakin, Tuhan, saya ini bergantung harap kepadamu. Jangan sia-siakan dan jangan anggap remeh tentang keintiman dengan Tuhan. Yang setuju katakan, tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Nah, kita bertanya, bagaimana caranya saya hidup intim dengan Tuhan? Kita kembali dalam kitab Amos 8 ayat 11.
Judulnya dia berkata begini, lapar dan haus. Jadi yang pertama, bahwa bagaimana caranya kita hidup intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah, kalau kita lihat di sini lapar dan haus, itu berarti memiliki kerinduan, memiliki satu kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Amin. Kalau tadi mengapa kita harus intim, sekarang bagaimana caranya kita harus intim? Miliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, miliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini dia pikir walaupun terbatas waktunya dia mau bertemu dengan orang, tetapi lewat WA, lewat telepon, lewat Facebook. Ya enggak salah itu main-main. Tetapi jangan tersita waktu kita terlalu banyak itu. Tapi mari kita punya hubungan dengan Tuhan, miliki kerinduan. Amin. Miliki senantiasa satu hal, bahwa saya ini benar-benar rindu kepada Tuhan. Jangan sampai kita abaikan hal ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan. Coba kita buka dalam Matius 5 ayat 6. Injil Matius 5 ayat 6. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang. Nah, jadi memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Kita senang baca firman Tuhan. Amin. Atau senang baca WA saja. WA ada firman Tuhan, WA ada firman Tuhan. Kan di situ ada teman-teman kirim. Tetapi itu hanya sebatas dari kiriman orang. Tapi dari diri sendiri harus ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan. 15 menit kau renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Suami istri sharing dengan firman Tuhan. Duduk-duduk malam-malam makan jarak kote sambil renungkan firman Tuhan. Amin. Jangan bicarakan kejelekan orang atau kelemahan orang. Yes. Jadi yang pertama adalah memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan selama-lamanya dalam depan kita. Lalu berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Mazmur 42 ayat 2, 1, 2, 3. Ayat 2, ayat 3. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ digambarkan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai. Artinya dia memiliki haus akan sesuatu yang dia butuhkan dalam tubuhnya. Nah, demikian kita juga. Apa yang kita butuhkan? Selain kebutuhan jasmani, tentunya kebutuhan rohani itu penting sekali. Yaitu sekali lagi memiliki kerinduan yang selalu bersekutu kepada Sang Penciptanya. Mengapa kita demikian? Karena benar-benar roh kita butuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun pengkhotbah, pembicara hamba Tuhan di tempat ini katakan harus kita punya keintiman dengan Tuhan, rindukan firman Tuhan. Tetapi itu kalau tidak dimulai dari kerinduan kita secara pribadi, tidak bisa. Sini kita sudah potek-potek bilang kamu harus memiliki kerinduan, tetapi itu kembali di rumah. Kalau saudara tidak lakukan, nah itu berarti kembali kepada pribadi kita. Jadi itu harus ada kesenangan. Ya, dalam Mazmur pasal 2 dikatakan, pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa harus menjadi kesukaan kita. Menjadi kesukaan untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena itu jadi pegangan kita. Sekali lagi saya tegaskan di sini. Menjadi pegangan saya, menjadi pegangan kita manusia. Bahkan dalam Yesaya pasal 26 ayat 9.
Kita buka kembali Yesaya 26 ayat 9. Apa firman Tuhan katakan di sana? 1, 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Sekali lagi, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk akan belajar apa yang benar. Sekarang kita sudah belajar dengan keadaan yang terjadi. Jawabannya ada pada pribadi saudara. Amin. Tapi satu hal yang kedua, kerinduan itu harus keluar dari pribadi kita, dari diri kita sendiri. Hamba Tuhan bisa bicara intim dengan Tuhan, tetapi itu kalau kita tidak memiliki dari pribadi kita, tidak datang, tidak keluar dari diri kita, maka itu percuma. Tapi saya itu kalau lihat YouTube, lalu kemudian ada misalnya Henry Kristianus ya yang bicara, lalu kemudian saya lihat Jacqueline Selose, lalu kemudian saya lihat juga Dita Setiawan, mereka khotbah termasuk di Basir, lalu khotbah lain, lalu kemudian saya ikuti ibadah-ibadah live streaming. Kalau mereka berbicara hampir sama dengan firman Tuhan yang sinkron begitu, itu saya menjadi satu perenungan besar buat saya. Berarti ini yang Tuhan mau ini. Berarti ini yang Tuhan mau. Jadi kita merenungkan ketika saya buka YouTube seperti itu, saya melihat mereka khotbah, saya benar-benar bilang, wah ini berarti relevansi dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi itu harus menjadi satu perenungan buat saya waktu itu. Kalau saya baca. Nah, saudara yang Tuhan, tetapi ketika kita dengar seperti itu, ketika kita sudah lihat seperti itu, ketika kita sudah benar-benar dinasihati oleh firman Tuhan, tetapi tidak ada satu kegerakan tindakan yang dimiliki dari pribadi kita, wah ini yang paling salah dan keliru bagi kita. Tapi saya yakin percaya kita yang di tempat ini adalah orang yang benar merindukan akan firman Tuhan. Amin. Sedemikian rupa kita harus cari keadaan kita. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan, bagaimana kita bisa akrab dengan Tuhan, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Saya mau jujur, terkadang kalau saya sepertinya bangun jam 5 atau jam 4 subuh saya berdoa, lalu kemudian sepertinya agak misalnya hujan, jadi enak-enak tidur. Jadi sepertinya mau tertunda itu jam berdoa. Apalagi saya pikir tidak ada sepanjang hari kegiatan. Jadi masih banyak waktu itu saya mengganti dengan jam-jam lain. Tapi tidak bisa. Tetap kita harus bangun. Karena itu sudah menjadi satu kesukaan, satu ketetapan pribadi bahwa kita harus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh sepelekan. Selagi waktu itu masih ada, masih kita gunakan kesempatan yang baik. Amin. Seperti tadi bangsa Israel, mereka katakan mengembara kemana? Tapi ada waktunya mereka walaupun mengembara ke utara dan selatan, dari timur sampai ke barat, mereka tidak menemukan. Jangan sampai kita mengalami keadaan itu. Jangan sampai kita ketemu dengan situasi seperti itu. Jangan sampai kita sudah dipukul sedemikian rupa oleh Tuhan, lalu kemudian kita cari Tuhan, lalu kemudian kita intim dengan Tuhan. Keadaan sekarang ini kita juga sudah dipukul dengan Tuhan. Mari kita sadar bahwa sesungguhnya keadaan ini kita harus intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Karena ada waktunya atau ada masanya. Walaupun kita butuhkan firman Tuhan, kita tidak bisa menemukan. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu juga Allah yang bisa berbicara kepada kita. Makanya kita harus itu. Yang kedua, mengapa kita harus itu? Sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang serupa segambar dengan Dia. Hanya manusia yang ciptaan Tuhan yang serupa segambar dengan Dia. Sadari, kalau kita ini ciptaannya berarti harus punya relasi hubungan yang intim selalu dengan Tuhan. Amin. Lalu kemudian bagaimana caranya kita intim dengan Tuhan? Harus selalu ada lapar dan haus akan firman Tuhan.
dahaga dengan firman Tuhan. Amin. Lalu kemudian harus ada kerinduan yang tetap dimiliki oleh setiap pribadi bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan terlalu bagaimana dengan keadaan ini. Jangan kita fokus kepada kondisi yang terjadi, tapi fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan bahwa Dia yang pegang kendali. Apapun terjadi dalam dunia ini, tapi ketika kita sudah bergantung harap penuh kepada Kristus, saya percaya kita tidak perlu takut dengan keadaan. Kita tidak perlu takut dengan situasi yang ada, karena ada Tuhan yang jadi pembela kita. Karena ada Tuhan yang jadi pembela kita. Karena ada Tuhan yang selalu bersama kita. Amin. Firman Tuhan ini saya tutup dengan kesaksian singkat dari pribadi saya, bahwa saya bersyukur ketika saya ada satu tempat yang saya hanya sendiri di sana. Ketika saya lihat situasi sebenarnya dari kemarin saya kos, sepertinya ada satu hati kayak marah dan kesal. Tapi begitu setelah 2 minggu, hampir 1 bulan, ini mau 2 bulan saya, ternyata saya memiliki bergaul dengan Tuhan. Ternyata saya bersyukur. Yang kedua, saya berpikir, bagaimana saya mendapatkan apa semua tentang kebutuhan ini. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan baik. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ketika saya membutuhkan sesuatu, sudah ada SMS dari BRI 200 atau 500, 1 juta. Amin. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Membutuhkan membayar uang kos, Tuhan sudah siapkan. Butuhkan uang makan, ayat 8, ada yang kirim. Butuhkan daging babi panggang, ada yang kirim. Iya, benar ini. Tiba-tiba dikatakan, boleh nanti ada Gojek situ. Di mana dia mau? Kita kasih alamat apa? Saya sudah tahu tempatmu. Di kantor kelurahan toh? Oh iya. Tapi di belakangnya gampang, nanti dia telepon Ki. Luar biasa. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri. Haleluya. Memiliki satu keyakinan teguh kepada Kristus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari para pelayan Tuhan maju ke depan. Sekali lagi, mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Sesungguhnya ada waktu dan masanya kita tidak menemukan akan hal seperti itu. Yang kedua, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan mengapa senantiasa kita harus intim dengan Tuhan? Sadari bahwa sesungguhnya kita ini ciptaan serupa dan segambar dengan Dia. Kita nyanyikan pujian seperti rusa dan bulu sungai. Demikian jiwa kami. Sungaimu jiwaku
Pakai nama Yesus. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus yang pegang kendali hidup kita, Yesus yang berdaulat dalam hidup kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus kau berarti, Yesus kau kekuatan hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus sumber kekuatan kami, Yesus sumber segala-galanya. Haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh katakan Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, haleluya. Terima kasih. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Biarlah segalanya kehidupan kita, segalanya, segala katakan dengan iman, segalanya bagiku. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Tuhan adalah kekuatan hidup kami. Tuhan adalah pribadi yang menyenangkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami lalaikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak intim dengan Tuhan. Kami hanya intim dengan sesuatu yang membuat kami senantiasa nyaman dengan keadaan itu, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kami dengarkan pesan Tuhan yang memperingatkan bagi kami semua supaya kami intim dengan Tuhan. Karena ada masanya, ada waktunya. Kami rindukan akan hal itu, tetapi mungkin juga kami tidak menemukan. Sebab itu, sebelum terjadi akan hal itu, kami boleh bersiap berjaga dengan merindukan akan Engkau, memiliki lapar dan haus akan firman-Mu, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tanamkan pesan ini dalam kehidupan umat-Mu pada hari ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Kami semua boleh melakukannya, bukan hanya mendengar saat ini, tetapi kami dengarkan dengan baik. Dan kami mohon kekuatan daripada Roh Kudus, kemampuan dari Tuhan untuk memampukan kami supaya kami hidup intim. Mulai hari ini kami tidak sepelekan untuk waktu yang Tuhan berikan, tapi waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan emas yang baik bagi kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Roh Kudus berbicara lebih jelas dan lanjut terus dalam kehidupan kami. Karena hamba berarti berbicara. Sebab itu Tuhan kami serahkan umat di tempat ini. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam berbagai kesusahan dan pergumulan, Tuhan yang menjadi jawaban satu-satunya di dalam pergumulan tersebut. Di dalam nama Yesus kami sudah datang berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sampai persembahan kita memuji Tuhan. Juga kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baru sekolah minggu setiap minggu di sore hari pukul 4 sore via Google Meet. Jadi nanti linknya saya share di grup gereja dan juga di grup sekolah minggu. Dan kembali kita akan beribadah minggu depan di tempat ini jam 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh hamba-Nya Evangelis Mesko. Sekian pengumuman, kita akan berdoa bersyafaat sekali lagi kepada hamba-Nya, Ibu Pendeta Jemaat Asih, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat persembahan umat-Mu hari ini. Tuhan berkati dengan 30, 60, dan 100 kali lipat ganda. Dan kami akan percaya waktu kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Tapi kami percaya setiap apa yang kami butuhkan, keperluan kami, Allah pasti akan sediakan semua tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan berkati kehidupannya. Dia seorang gembala Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuat kuasa darah Yesus. Kesehatannya Tuhan, terus Tuhan memberkatinya. Dan pengurapan, pewahyuan, penyingkapan rahasia firman Allah semakin dibukakan. Agar supaya pengembangan pelayanan ini Tuhan, kami percaya semakin dahsyat semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anak semua, cucunya semua, Tuhan memberkati, Tuhan lindungi. Bahkan pekerjaan semua anak-anak pun juga Tuhan memberkati. Apa yang mereka kerjakan, kedua tangan mereka dibuat Tuhan semakin berhasil dan sukses adanya. Kami juga berdoa umat Tuhan di tempat ini Tuhan, kalau ada yang sakit, bagi yang ada di rumah, bahkan kalau kami yang datang juga ada yang kurang sehat,
Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami. Bapak Surgawi, anak-anak yang dalam studi, kami percaya Tuhan memberkati, berikan kepintaran, kecerdasan, bahkan kami yakin percaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan yang sedang kuliah, Tuhan juga memberkati. Semua apa yang dibutuhkannya Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus, untuk setiap keluarga, rumah tangga, jemaat tempat ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka. Berkati juga Tuhan Yesus daripada program gereja Betel di tempat ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan memberkati baik ibadah raya, bahkan juga ibadah sekolah minggu. Juga kami berdoa buat setiap para pelayan Tuhan, pembicara, pemain musik, bahkan worship leader, singers, pendoa. Tuhan memberkati semuanya. Apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, senantiasa berkenan di mata Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat Kota Makassar. Kami percaya Kota Makassar dijaga oleh kuasa Tuhan, dijaga dengan anugerah kasih Tuhan, sehingga Kota Makassar boleh aman, terang oleh karena kasih Tuhan. Berdoa buat tempat-tempat yang masih dilanda dengan banjir, bahkan tanah longsor, gempa. Tuhan tolong berkati. Kalau saudara kami yang membutuhkan untuk tempat tinggal atau biaya kebutuhan, kami percaya Allah Jemaat Jireh, Allah Jemaat Tuhan untuk senantiasa memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, khususnya pemerintahan Jokowi, bahkan Amin Maruf. Tuhan berkati. Kami percaya kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka senantiasa melakukan tugas tanggung jawab mereka. Ada letak akan Tuhan. Mereka boleh bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam pemerintahan kami, mulai daripada yang tertinggi sampai kepada yang terendah, mereka senantiasa melakukan tugas mereka supaya benar mereka tidak melaksanakan dengan semena-menanya, tapi sungguh-sungguh mereka melaksanakan dengan hati yang jujur. Bapak Surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat umat-Mu senantiasa yang membutuhkan sesuatu, dan kami percaya Tuhan, waktu mereka merindukan sesuatu tetapi benar-benar belum ada jawaban, biar mereka tidak kecewa, tapi mereka tetap membawa harapan yang senantiasa kokoh, teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, biar ibadah ini yang kami buat dari awal pertengahan hingga nanti selesainya akan ditutup, kami percaya menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini syafaat kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sudah jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Untuk boleh datang sujud menyembah-Mu, bahkan menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu. Terima kasih kehadiran-Mu Roh Kudus. Hamba percaya semua pujian penyembahan umat ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan kepada-Mu Tuhan, bahkan menyenangkan hati-Mu. Hamba percaya Tuhan, benih firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia,
tapi sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sehingga umat-Mu yang datang dengan sakit disembuhkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah diurutkan, bahkan Engkau selalu menyertai mereka, memberikan mereka hati yang mengasihi Engkau, yang haus dan amarkan Engkau. Hamba percaya setiap mereka akan membawa berkas-berkas yang baru. Mereka menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan nama-Mu dimuliakan. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Isikan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapan-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang, kau terpukul kalah olehmu. Apa yang sedang kau kerjakan hari ini, Tuhan berkati, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih.